kalau itu pengakuan eksplisit itu saya kira menarik ya, bahwa diakui. Biasanya bahasanya lebih halus, "Kami melakukan perubahan strategi." Kayak gitu biasa, kayak gitu ya. Ini strategi bisnis yang harus kami lakukan dalam rangka menyesuaikan dengan situasi ekonomi. Tapi kalau mengatakan kami salah strategi itu agak lebih eksplisit memang gitu ya. Tapi saya kira itu bukan hanya terjadi pada satu perusahaan, cuman bedanya tadi itu, sekali yang lain itu menyampaikan dengan bahasa yang lebih halus gitu. Apa, sebagian startup itu mengalami fase di mana mereka sangat optimistik, dan optimisme itu bukan hanya untuk diri mereka tapi juga mereka sampaikan kepada pihak luar, terutama kepada calon investor, bahwa kami ini luar biasa, kami akan terus tumbuh, kami akan ini, karena dengan cara memompa optimisme itulah mereka kemudian bisa menaikkan nilai dari perusahaan mereka gitu. Nah, kalau kemudian optimisme itu juga terinternalisasi di dalam, maka itu bisa membuat tadi itu hitung-hitungannya menjadi mungkin nggak tepat, termasuk strateginya juga menjadi tidak tepat gitu. Nah, kalau saya boleh mengatakan, oke, saya setuju bahwa sekarang sebagian perusahaan mencoba untuk mengejar bukan lagi fase growth menjadi fase mengejar profit. Tetapi kalau saya boleh mengatakan, sebenarnya sebagian malah nggak cuma mengejar profit, sebagian malah fase survival ini, fase untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi masih lumayan tuh kalau mengatakan beralih dari fase pertumbuhan menjadi fase mengejar profit, karena sebagian mungkin bahkan fase survival. It's about life or death gitu bagi sebagian perusahaan startup. Baik, terima kasih Pak Akbar. Sekarang kita ke Pak Chandra. Pak Chandra, itu artinya bahwa memang sedari awal perusahaan tidak cukup memperhatikan dong Pak. Artinya kalau kita menjalankan bisnis kan harusnya sudah ada bisnis plan Pak. Dalam proses perekrutan dan juga menggunakan uang. Artinya dalam proses bakar uang, begitu perusahaan tidak memikirkan secara baik apakah memang ini dananya dialokasikan untuk menjalankan perusahaan atau memang untuk menggaji karyawan. Berarti mismanagement ini tepat adanya ya Pak Chandra? Ya, jadi kan kalau kita lihat jumlah startup di Indonesia itu banyak sekali ya. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Akbar, ya, kita tidak bisa mengeneralisasi kepada satu startup. Tapi secara pastinya sama dengan perusahaan tradisional juga, itu ada startup yang tidak menjalankan strategi dengan baik, ya, tidak memplanning dengan baik. Nah, itulah yang pastinya akan tadi masuk ke dalam kategori yang tadi Pak Akbar katakan. Mungkin posisi sekarang itu survival, karena dari awal disetting dan di-manage dengan tidak baik. Nah, tapi kalau untuk startup-startup yang mungkin disebutkan tadi ya, itu startup-startup yang kalau kita lihat ekosistem bisnisnya itu udah clear. Kemudian mereka juga ekosistem user juga sangat kuat. Nah, untuk startup di atas sebenarnya dengan backing investor yang kuat, mereka kalau mengubah ya strategi ataupun juga pola permainan ya, seperti kalau di olahraga ya kita rubah pola permainan, itu mereka akan punya waktu dan akan punya kesempatan untuk melakukannya, dan di mana dan biasanya mereka tidak perlu adjustment yang terlalu signifikan karena mereka sudah punya uh, customer yang loyal, user customer yang kuat dan loyal. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi itu yang mungkin perlu dibedakan ya. Karena kalau sekarang kan saya perhatikan itu terjadi generalisasi bahwa semua startup itu bermasalah. Ya, yang sebenarnya tidak terjadi. Ya, ada lagi kategori ketiga yaitu yang dari awal sudah di planning dengan baik sehingga dari awal company-nya sebenarnya diciptakan untuk pertumbuhan secara profitable. Ya, di sini ada satu yang juga kemarin baru dapat award dari CNBC ya, namanya Ventani, yang bahkan akan listing ya di Indonesia dengan Japanese founder. Dan company-nya listing dengan fully profitable as a startup, ya as a fintech company. Nah, jadi ada tiga yang saya bilang kategori yang kita harus beda-bedakan posisi startupnya. Yang pertama tadi yang Pak Akbar katakan yaitu yang lagi survival, itu karena salah strategi pastinya, yaitu very unfortunate, semoga tidak menjadi bermasalah ya. Yang kedua tadi yang sebenarnya ekosistemnya sudah bagus, sudah kuat, tadi mereka tinggal perlu perbaiki sedikit adjustment ya. Nah, yang ketiga itu sebenarnya yang dari awal planningnya sudah baik sehingga sebenarnya tidak perlu adjustment, malahan bisa dengan situasi sekarang bisa mungkin mendapatkan investor yang kuat dan bisa di push ya untuk pertumbuhannya.